Ibu Koordinator Kadin Indonesia. Banyak sekali saksi-saksi di sini. Saya juga melihat banyak WKUK, Kadin, Wakil Ketua Umum, teman-teman dari Kadin Provinsi dan juga asosiasi, termasuk juga asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan perumahan. Memang Pak Menteri, ini kalau Kadin, kalau misalnya ada peluang pasti paling cepat. Apalagi peluangnya ada pendanaan. Ini teman-teman Kadin Provinsi pun sudah hadir. Bapak Suhaimi Johan, Direktur Utama PT Bank Nobu Nasional, TBK. Perwakilan dari dunia usaha, pelaku utama lintas sektor di ekosistem perumahan dan kawasan pemukiman. Dan di sini hadir Pak Menteri dan tentunya Pak CEO, sektor pengembangan, developer, sektor konstruksi, kontraktor, perdagangan, UMKM, koperasi, womanpreneur, dan tentu seluruh hadirin yang saya hormati. Izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli tikar, karya UMKM yang penuh berkah. Dengan gotong royong, tur perumahan kita perbesar, agar UMKM naik kelas, ekonomi bertumbuh. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada Nobu National Bank atas inisiasi dan kolaborasinya. Pemerintah telah mencanangkan program 3 juta rumah, dan ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dengan fokus pada pembangunan renovasi 2 juta rumah di pesisir dan pedesaan dan 1 juta unit hunian di perkotaan. Tema simposium kita hari ini adalah gotong royong perumahan warisan bangsa, perumahan sebagai motor pertumbuhan nasional. Perumahan bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, namun juga penggerak ekonomi nasional dan menyediakan pekerjaan dalam jumlah banyak kepada masyarakat setempat. Bapak Ibu sekalian, sektor konstruksi termasuk perumahan menyerap 8, juta pekerja atau 6% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, sektor ini adalah yang terbesar keempat di Indonesia setelah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Data Kementerian PUPR mencatat bahwa setiap pembangunan satu rumah mampu menyerap rata-rata 5-6 tenaga kerja dan mendorong lebih dari 140 sektor industri terkait, mulai dari semen, baja, kayu, hingga jasa transportasi. Artinya, setiap unit rumah yang dibangun bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penggerak ekonomi rakyat. Namun kita tahu bahwa tingginya biaya modal dapat menjadi penghambat serius bagi aktivitas ekonomi. Ketika bunga kredit terlalu mahal, pengembang enggan membangun perumahan. Kontraktor kesulitan membiayai proyek dan pelaku usaha bahan bangunan tidak bisa meningkatkan supply. Karena itu Kadin menyambut baik skema subsidi bunga sebesar 5% dari 11-12% yang berlaku di pasar. Inilah yang disebut dengan skema kredit usaha rakyat KUR untuk sektor perumahan atau kredit program perumahan. Dengan anggaran yang luar biasa 130 triliun tahun ini, program KUR perumahan berpotensi menyerap 4-5 juta tenaga kerja konstruksi. 130 triliun tahun ini di September, Oktober, November, Desember. Jadi luar biasa. Dengan anggaran 130 triliun ini, tentu ditambah juga dengan efek backward linkage ke industri semen, baja, keramik, furniture, logistik, maka total pekerjaan yang tercipta bukan hanya 4-5 juta tadi, bahkan bisa lebih, mencapai 9 juta. Ini adalah angin sangat segar untuk perekonomian Indonesia yang saat ini perlu suntikan bantuan khususnya untuk penciptaan lapangan kerja. Meski fasilitas pembiayaan ini sudah tersedia, tantangan tetap ada, terutama soal sosialisasi dan literasi keuangan. Minggu lalu, Kadin telah berkolaborasi dengan Kementerian PKP dan BPI Danantara untuk mengadakan solusi KUR perumahan bagi UMKM naik kelas dalam ekosistem perumahan rakyat.
di tempat atau di rumahnya tanpa usaha. Kepada ratusan pelaku usaha, pada saat itu kita menserukan bahwa dari sektor pengembang dan kontraktor, pedagang bahan bangunan dan UMKM siap untuk mengikuti program ini. Kadin memberikan apresiasi setinggi-tingginya sekali lagi kepada semua pemangku kepentingan dan kami yakin program ini dapat sukses. Di ujung ini ingin kami sampaikan, ini adalah satu konsep yang luar biasa dari Pak Presiden yang mendengungkan konsep Indonesia Incorporated di awal tahun di acara Kadin, di mana artinya kita semua harus gotong royong dan naik kelas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Menteri dan Pak CEO. Mudah-mudahan ini semua dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai KPP dan cara kerjanya, meningkatkan keterlibatan dunia usaha, khususnya UMKM dalam program 3 juta rumah, dan peran dunia usaha, khususnya asosiasi pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan akan sangat menentukan keberhasilan PKP. Sekali lagi, marilah kita wujudkan gotong royong dunia usaha dan pemerintah dalam memperluas akses kredit perumahan, mendukung UMKM dan bersama-sama memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan murah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.